Silakan yang terakhir, Bu. Iya Silakan. Bu, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenankan kami dari kelompok 4 akan membawakan praktek coaching dengan model Tirta dengan kasus yang berbeda. Kasus yang pertama akan diperankan saya sendiri sebagai coach dan Ibu Agustina Primadewi sebagai coachee, Bu Mariani Muput sebagai pengamat. Untuk itu kepada rekan-rekan mohon dipersiapkan. Kasus 1. Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Nah, bagaimanakah Anda menyikapi hal ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Hari ini kita akan ngobrol banyak ya. Kamu nggak apa-apa. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat menyendiri, jarang sekali bergabung dengan kelompok kamu. Kenapa? Kebetulan sekali Bu, saya membutuhkan seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bu, sudah sedia membantu. Baik, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya Bu, agar saya bisa belajar lagi dengan teman-teman. Apa ada lagi tujuannya? Saya masih bingung Bu, kenapa ya saya bisa begini? Saya ingin tahu, apa penyebabnya ya Bu ya? Coba kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa tidak nyaman dengan teman-teman saat bekerja kelompok. Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Saya merasa kalau kerja kelompok itu tidak bisa bekerja sama dengan mereka, Bu. Maksudnya kamu kecewa dengan sikap teman-teman? Iyalah, Bu. Saya kesal, Bu, karena mereka cuek dan nggak ada tanggung jawabnya. Oke, kamu jelaskan ke Ibu bagaimana proses diskusi itu. Teman-teman mau sih mendengar saya, tapi sayanya aja yang ingin cepat selesai. Kalau menunggu ide dari mereka kan lama, Bu. Mending saya kerjakan sendiri. Lama? Iya, lamanya bagaimana ya? Maksudnya apa yang membuat kamu itu merasa mereka itu lambat dalam bekerja kelompok? Dalam satu kelompok kan ada 4 orang tuh Bu, dengan saya. Nah, dari 3 orang tadi nggak satu pun yang mengerjakan soal-soal dalam diskusi. Makanya saya lebih suka menyendiri. Oh, jadi kamu menganggap temanmu tidak mau membantumu? Iya, Bu. Oke, Ibu mau tahu nih selama ini apa saja yang sudah kamu lakukan untuk bisa bekerja sama dalam kelompok? Saya cuma membagikan observasinya saja sih. Paling mempersilahkan mereka untuk mengerjakan sendiri deh, Bu. Bagaimana untuk pembagian peran kelompoknya? Kalau dalam pembagian peran, saya telah membaginya. Namun hasilnya selalu kurang memuaskan, Bu. Akhirnya saya menyelesaikannya sendiri aja. Kalau boleh Ibu coba simpulkan, di kerja kelompok ini kamu merasa tidak nyaman karena pekerjaan temanmu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Benar begitu? Iya, betul Bu. Sepertinya begitu. Soalnya saya merasa ide-ide mereka itu tidak menarik, Bu. Berarti kamu sudah tahu ya penyebabnya. Kamu merasa kesulitan dalam bekerja kelompok. Terus, apa yang kamu pikir itu menjadi hambatan kamu dalam bekerja kelompok? Sepertinya nggak ada, Bu. Teman sayanya mah baik mau menerima pendapat saya, cuma sayanya aja yang kurang menerima sama ide-ide mereka.
Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan nih, apa yang akan kamu lakukan? Banyak yang ada di kepala saya, tapi saya bingung, Bu. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana menurut kamu menjadi prioritas pertama? Pertama, saya akan menemui teman-teman sekelompok, Bu, untuk membangun hubungan baik lagi dengan mereka. Kedua, saya akan membuat pembagian peran diskusi secara bergiliran dan mencoba untuk menerima semua ide yang teman-teman berikan. Itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan selain membuat jadwal dengan mereka dan membagi peran? Saya sih biasanya punya target untuk mengerjakan tugas diskusi dengan cepat atau memunculkan pertanyaan, apakah hasilnya sudah bagus? Nah, itu Ibu sangat tertarik ya di bagian yang kamu katakan memunculkan pertanyaan. Coba bisa kamu jelaskan lebih jauh lagi? Ya Bu, saya suka membuat pertanyaan sebagai koreksi dari pekerjaan saya juga, Bu. Apakah yang kamu maksud itu feedback? Feedback? Apa itu, Bu? Bila mendengar penjelasan kamu tadi, kamu suka membuat penilaian dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau dalam diskusi ini, kegiatan berupa menerima umpan balik dan dari orang lain secara terbuka, itu namanya feedback. Oh iya Bu, saya suka menilai kembali hasil pekerjaan saya, Bu. Nah, apa dengan cara ini dapat membantu kamu menerima ide atau gagasan teman-teman kamu? Iya Bu, dengan menggunakan cara ini, saya lebih terbuka pada ide gagasan teman-teman. Nah, dari diskusi kita ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali nih, apa yang kamu lakukan berikutnya? Iya Bu, saya akan menghubungi teman saya. Coba berbagi peran secara bergiliran, tapi saya juga akan menerima feedback dari teman-teman yang Ibu katakan tadi. Bagus, Ibu suka apa yang kamu capai dari diskusi hari ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan kamu ini? Rencana kamu? Hari ini saya akan menemui teman-teman setelah pulang sekolah dan membuat pembagian peran dalam kelompok. Siapa yang dapat membantu kamu untuk dapat menjalankan komitmen kamu? Saya mau minta teman kelompok saya ikut untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dan membantu saya menerima gagasan teman. Jadikan feedback secara terbuka di setiap pertemuan. Nah, itu ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa. Terima kasih Bu. Saya pamit ya Bu ya. Izin masuk kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses praktek coaching model Tirta untuk pengamat kasus 1. Yang pertama, tujuan. Coach memiliki tujuan untuk mengetahui apa permasalahan yang mendasari coach terlihat sedih. Komentarnya, yang dilakukan coach sudah baik, menawarkan bantuan kepada coach. Yang kedua, identifikasi. Pertanyaan dari coach untuk mengidentifikasi coach, untuk menggali potensi coach dan menghasilkan umpan balik dari coach. Komentarnya, pada tahap ini coach mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada menggali kekuatan yang dimiliki coach mencapai tujuan atau hasil. Misalnya, halangan-halangan yang dimiliki coach saat ingin mencapai tujuan. Yang ketiga, rencana aksi. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Komentarnya, pada tahap rencana aksi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada rencana atau strategi coach, serta mengantisipasi halangan yang ditemukan coach untuk menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir, tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksi. Komentarnya, coach sudah bagus menanyakan komitmen apa yang akan dilakukan dan
memberikan kekuatan juga motivasi kepada coach untuk menjalankan komitmen dari rencana yang akan dilakukan oleh coach. Cukup, Bu. Baik, terima kasih Bu Muput yang telah memberikan pengamatan pada kasus pertama. Dilanjutkan pada kasus kedua. Di pemeran kasus kedua, Ibu Mariani Muput SPD memerankan sebagai coach, saya sendiri memerankan sebagai coachi, dan Ibu Agustina Primadewi SPD sebagai pengamat. Kasus 2. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Hayati, kamu terlihat sedih? Iya Bu, saya sedih karena saya kesal sekali. Apakah Ibu bersedia mendengar cerita saya? Oh, tentu saja. Ibu memang sengaja untuk banyak ngobrol dengan kamu jam istirahat ini biar leluasa waktunya. Terima kasih Bu atas waktu dan kesediaannya untuk membantu saya. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai hasilnya di diskusi hari ini? Saya ingin dapat solusi dari masalah saya, Bu. Terus ada lagi? Saya ini masih bingung, Bu, kenapa guru matematika memberikan nilai lebih besar pada teman-teman yang ikut les dibanding saya yang tidak ikut les. Saya ingin memahami apa sebabnya guru tersebut selalu menyindir, khususnya saya yang tidak ikut les, Bu. Tadi Ibu dengar kamu sedang kesal. Coba ceritakan apa yang membuatmu kesal. Saya kesal. Saya tidak nyaman belajar dengan guru matematika, Bu. Memangnya kenapa dengan ibu gurumu? Saya sering disindir oleh beliau karena tidak ikut les di tempatnya dan saya rasa beliau tidak adil dalam memberikan nilai kepada saya. Tidak adil? Tidak adil bagaimana? Teman-teman sekelas saya yang les di tempatnya selalu mendapatkan nilai yang tinggi, sedangkan saya selalu mendapatkan nilai yang kecil. Baiklah, tetapi apakah betul nilai kamu kecil karena kamu tidak ikut les di tempatnya? Yakin, Bu, karena setiap ulangan atau latihan soal nilai teman-teman saya yang ikut les itu selalu tinggi, Bu. Jadi nilai kamu kecil. Apakah kamu tahu apa bedanya kamu dengan teman-teman kamu yang lain selain temanmu yang les? Mereka sering mengerjakan latihan-latihan soal, Bu. Oh, jadi mereka lebih banyak mengerjakan soal-soal. Bagaimana dengan kamu? Saya juga berusaha mengerjakan soal-soal itu, Bu. Saya belajar mengerjakan latihan soal dibantu dengan buku dan HP saya, Bu. Namun, terkadang saya tidak menemukan solusinya, Bu. Maksudnya, kamu kesulitan dalam mengerjakan soal-soal pelajaran tersebut? Iya, Bu. Saya sudah berusaha keras, tetapi saya tetap tidak bisa, Bu. Oke, sekarang kamu jelaskan ke Ibu bagaimana proses pengerjaan soal-soal itu. Saya tidak semangat karena saya sering disindir, Bu, oleh guru tersebut dan nilai yang saya peroleh itu kecil, Bu, dalam pelajaran tersebut. Tidak semangatnya seperti apa? Saya menyimak pelajarannya, Bu, tapi tetap saja saya merasa tidak ingat cara penyelesaian soal-soal tersebut. Oh, kamu susah menangkap penjelasannya karena hati kamu sedih dengan perlakuan gurumu.
Saya cuma menerima perlakuan ibu karena saya tidak ikut les, Bu. Dengan pelajaran yang lain, Kalau pelajaran yang lain saya tidak pernah masalah, Bu. Apalagi kalau gurunya itu tidak membeda-bedakan muridnya dalam membimbing pekerjaan latihan soal. guru tersebut tidak memberi mendapatkan mengisi sekolah. Iya, betul, Bu. Saya semangat sekali jika guru yang mengajar memberikan saya bimbingan dan kesempatan untuk mengisi latihan soal-soalnya. Berarti kamu sudah tahu ya penyebabnya. Kamu merasa kurang semangat dalam pelajaran itu. Terus ada lagi tidak yang kamu pikir itu menjadi hambatan kamu dalam menyukai pelajaran itu? Sepertinya tidak ada, Bu. Ibunya kan baik, mengajak saya ikut les, tapi perasaannya saya saja ya yang salah menerimanya. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang akan kamu lakukan? Banyak sekali sih, Bu. Saya bingung. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas utama? Pertama, saya akan menemui Bu Mufut untuk menjelaskan kenapa saya nggak bisa mengikuti les karena kondisi ekonomi keluarga. Kedua, saya akan bertanya kepada teman-teman yang ikut les tentang cara mengerjakan soal tersebut, Bu. Itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain tidak yang akan kamu lakukan di rumah selain bertemu dengan Bu Mufut dan teman-teman? Saya sih biasanya mereview ya materi dari guru atau membuat catatan kecil, Bu, pada rumus-rumus. Nah, ini Ibu sangat suka di bagian yang kamu katakan catatan kecil dari setiap rumus. Iya, Bu, saya suka menulis rumus matematika dengan catatan-catatan kecil dengan warna-warna yang berbeda. Apa yang kamu maksud itu visualisasi warna angka? Apa, Bu, visualisasi warna angka itu? Bila mendengar penjelasan kamu tadi, kamu itu suka membuat catatan rumus-rumus dengan variasi warna. Iya, Bu, saya kan lebih mudah untuk mengingat rumus tersebut karena warna-warna yang sangat menarik, Bu. Nah, apa dengan cara ini dapat membantu kamu memahami pelajaran Bu Mufut? Betul, Bu. Dengan menggunakan catatan ini saya lebih memahami pelajaran Bu Mufut, Bu. Baik Yati, dari diskusi kita hari ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Iya, Bu, saya akan menghubungi Bu Mufut dan berdiskusi dengan teman-teman yang sudah mengikuti les untuk membahas soal yang tidak mengerti. Dan di rumah saya menggunakan metode visualisasi warna yang telah Ibu katakan tadi. Bagus sekali, Ibu suka apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Hari ini saya akan menemui Bu Mufut setelah pulang sekolah dan berdiskusi dengan teman-teman yang ikut les tadi untuk membantu saya dalam mengerjakan soal-soal yang belum saya pahami, Bu. Siapa yang dapat membantumu untuk dapat menjalankan komitmen kamu? Saya minta teman saya Dini, Bu, untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dan membantu untuk mengerjakan soal-soal yang belum saya pahami sebelum saya membuat catatan kecil visualisasi warna pada rumus, Bu. Ini kan ikut les, Bu. Nah, ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa ya, Yati? Ya, Ibu, terima kasih atas solusinya. Oke, aku tunggu ya perubahan dari kamu, Yati. Baik, Bu, oke. Untuk hasil pengamatan di kasus 2 di lembar observasinya,
tujuan di situ yang berdasarkan komentarnya yang dilakukan coach sudah terlihat dengan bertanya terkait dengan tujuannya, terutama hal yang mendasari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian dari identifikasi komentarnya pada tahapan ini, coach sudah mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada menggali kekuatan yang dimiliki oleh coach untuk menanggapi mencapai tujuan evaluasi. Kemudian di rencana aksinya, pada tahapan rencana aksi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada rencana atau strategi coach untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian pada tanggung jawab, coach sudah bagus memberikan kekuatan dan memotivasi kepada coach untuk menjalankan komitmennya dari rencana yang akan coach lakukan. Ya, mungkin demikian. Ya, terima kasih Bu Agustina Primadewi yang telah memaparkan pengamatannya ya Bu ya di kasus 2 ini. Lanjut kepada kasus yang ketiga, di mana pemerannya adalah coach diperankan oleh Ibu Agustina Primadewi, SPD. Yang kedua, coachnya diperankan oleh Ibu Mariani Muput, SPD, dan saya sendiri sebagai pengamat. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Agustina dan Ibu Mariani. Kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Saya perhatikan dari Ibu beda dengan biasanya. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu? Iya Bu Dewi, saya agak sedikit bingung nih. Put, boleh kok cerita sama saya jika itu membuat Ibu lega. Iya Bu, saya memang membutuhkan seseorang untuk mencurahkan isi hati saya nih. Baik, Bu. Semoga saya bisa membantu Ibu. Dan bisakah Ibu menyebutkan hal apa yang ingin Ibu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Terima kasih sekali Bu atas kesediaan Ibu untuk mendengarkan saya. Tujuan saya ingin mencari solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Apakah ada lagi tujuan yang lainnya, Bu? Saya masih bingung, kenapa saya begini ya? Saya ingin tahu penyebabnya. Bolehkah Ibu ceritakan perasaan Ibu saat ini? Saya bingung nih Bu Dewi, kenapa sikap pengawas beberapa hari yang lalu? Apa yang membuat Ibu bingung? Coba bisa Ibu ceritakan? Saya merasa apa yang saya lakukan sudah benar, karena tidak menyimpang dari kurikulum. Namun saya lihat Pak Pengawas kok kurang setuju ya Bu? Maksudnya Ibu kurang paham dengan respon pengawas. Iya Bu, saya sudah berusaha menjelaskan pada pengawas alasan saya tidak menggunakan buku, tapi tetap saja pengawas tidak mau terima. Boleh Ibu jelaskan kepada saya bagaimana proses supervisinya? Pengawas mengamati dokumen RPP dan mengamati saya mengajar tanpa buku teks. Saya kurang paham mengapa sedemikian marahnya pengawas kepada saya. Ini bagaimana? Apa yang membuat Ibu merasa tertekan oleh sikap pengawas? Saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Perihal saya tidak menggunakan buku teks dalam mengajar, Bu. Saya nyaman atas teguran kepala sekolah. Iya, Bu.
adakah upaya yang sudah Ibu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya mencoba memahami apa yang disampaikan kepala sekolah. Tetapi tetap saja saya merasa sedikit kreativitas saya tidak dihargai sama sekali. Nah, kalau boleh saya simpulkan, Ibu merasa sedih ketika atasan dan pengawas tidak melihat sisi kreativitas yang telah Ibu lakukan. Benar begitu, Bu? Iya, betul. Sepertinya begitu. Saya biasanya semangat apabila upaya yang saya lakukan mendapat dukungan dari mereka. Berarti Ibu sudah tahu ya penyebabnya Ibu sedih atau kurang semangat dalam bekerja. Terus ada lagi nggak yang Ibu pikirkan yang menjadi hambatan Ibu dalam bekerja? Sepertinya nggak ada. Kepala sekolah dan pengawas sudah baik, Bu, mau mengingatkan saya. Cuma sayanya aja yang terbawa emosi, sedih berlarut-larut. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang akan Ibu lakukan? Saya bingung nih, Bu Dewi. Nah, dari beberapa hal yang sudah tadi jelaskan, hal mana yang menurut Ibu menjadi prioritas pertama? Pertama, saya akan menyapa pengawas melalui WhatsApp untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Kedua, saya akan menemui kepala sekolah untuk meminta maaf dan mencoba menjelaskan kepadanya akan mengenai kreativitas yang telah dibuatnya itu sebagai bahan tambahan pada proses pembelajaran. Itu langkah yang baik untuk Ibu. Kira-kira ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain bertemu menghubungi pengawas dan kepala sekolah? Ada sih, Bu. Saya nanti akan menggunakan buku teks tersebut untuk penjelasan materi dan penilaian. Namun saya akan aplikasikan pada PowerPoint biar lebih menarik. Penilaian pada aplikasi Quizzes. Baik. Bu Yati nggak ada, Bu Yati. Bila mendengar penjelasan Ibu tadi, Ibu menggunakan berbagai aplikasi yang sangat menunjang untuk pembelajaran. Oh iya, Bu, saya suka sekali dengan hal-hal yang kekinian dan membuat murid antusias belajar. Nah, dari diskusi kita ini, apakah Ibu bisa menceritakannya kembali rencana Ibu? Saya akan menemui pengawas melalui WhatsApp dan menemui langsung kepala sekolah untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Saya akan menggunakan buku sumber tersebut, namun saya memvariasikannya penggunaannya baik dalam penyajiannya maupun dalam penilaiannya. Bagus, saya suka itu Ibu yang Ibu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Hari ini saya akan menelpon Bapak pengawas untuk meminta maaf. Lalu saya akan menemui kepala sekolah setelah pulang sekolah. Lalu saya juga akan membuat PowerPoint dan quizzes berdasarkan buku dan sumber. Oke, siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmennya? Saya akan meminta Ibu Dewi karena Ibu yang sudah memahami permasalahan saya. Bisa? Nah, ide yang baik sekali. Ibu pasti bisa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas supportnya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan lembar observasi proses praktek coaching ini yang model Tirta untuk kasus yang ketiga. Di kasus yang ketiga ini coaching dilaksanakan oleh Bu Mukut terhadap Bu Dewi yang memiliki masalah dengan pengawasnya tadi.
dan terlihat sangat jelas langkah-langkahnya sudah tersusun dengan rapi, tujuannya pun disampaikan sehingga Koci dapat menyebutkan harapan-harapan atau solusi yang ingin dicari dari masalahnya dan ingin mengetahui penyebab-penyebab dari masalahnya tersebut. Kemudian langkah yang kedua itu terlihat dari identifikasi berikut pertanyaan-pertanyaan yang dapat memantik si Koci tadi menjawab berupa menggali kemampuan dirinya, menemukan kekuatan-kekuatan yang dimiliki olehnya sehingga dengan sendirinya menemukan solusi dari pemikirannya tersebut. Kemudian yang ketiga juga dilihat sudah terlihat dengan jelas rencana aksinya. Untuk rencana aksinya Koci juga mengambil langkah-langkah yang sangat tepat menurutnya dan bisa dilakukan dengan sesuai dengan kemampuannya, yaitu dengan menjaga dengan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Artinya komitmen tersebut dilakukan dengan tanggung jawab, perlu juga ada rekan yang menguatkannya seperti meminta pertolongan dari Bu Dewi yang Bu Dewi tersebut memahami akan masalah ibu itu Bu Dewi ya, Bu Dewi tadi. Demikianlah lembar observasi atau pengamatan dari kelompok 4 dari kasus pertama hingga kasus yang ketiga. Adapun kesalahan itu datangnya dari kami, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.